Shalom, selamat pagi. Berjumpa lagi dalam Renungan Hati. Hari ini kita akan belajar bersama-sama dari Injil Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-42. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan memasukkan 2 peser yaitu 1 duit. Hari ini kita akan belajar bersama-sama di beberapa minggu dari kisah janda yang memberikan 2 peser di bait Allah. Dan tema secara khusus hari ini adalah terpesona. Beberapa bulan-bulan yang kemarin ada satu lagu yang sangat viral yaitu Terpesona. Lagu ini sangat viral karena dinyanyikan oleh beberapa militer Indonesia ketika mereka latihan. Dan lagu ini kemudian diikuti dan beberapa orang-orang juga meniru dalam gerak dan nyanyiannya. Dan luar biasa antusias beberapa orang. Sangat-sangat memberikan inspirasi orang, membangun sebuah sukacita dan kegembiraan. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita membaca di Injil Markus pasal 12:42 ini, Yesus sedang memasuki masa-masa menjelang dia akan ditangkap, diadili, dan menderita serta disalib, kemudian menyerahkan nyawanya. Yesus ingin membawa para murid-muridnya untuk memberikan pelajaran tentang apa artinya sebuah pemberian yang agung itu sendiri. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ketika Yesus ada di bait Allah, dia melihat janda itu, dia terpesona dengan apa yang dilakukan oleh janda itu, dan janda itu kemudian menjadi titik sebuah bahan atau materi pembelajaran bagi murid-murid berbicara tentang keagungan sebuah pemberian. Pelajaran apa yang kita dapat petik dari terpesonanya Yesus dengan kehidupan seorang janda yang memberi 2 peser di bait Allah? Pelajaran yang pertama adalah ingatlah bahwa Tuhan itu sedang mengamati hidup kita semuanya. Bapak Ibu, janda yang miskin ini dia memberi 2 peser. Dia ada di perbendaraan, di ruang perbendaraan. Para pejabat-pejabat perbendaraan atau orang-orang yang menangani perbendaraan, dia tidak mengamati secara khusus janda ini. Yang diamati pejabat-pejabat adalah mereka yang memiliki potensi keuangan cukup besar secara nominal ketika dia memberi, dan itu diperhatikan. Ketika janda miskin ini memberikan 2 peser, itu tidak memberikan sebuah pandangan yang secara khusus, pengamatan yang secara khusus bagi bendara-bendara atau pejabat-pejabat keuangan di bait Allah itu. Tetapi tidak dengan Yesus. Yesus sangat memperhatikan apa yang dilakukan oleh janda yang memberikan 2 peser ini. Artinya Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ingatlah bahwa Tuhan itu mengamati kehidupan kita semuanya. Nah, jikalau Tuhan itu mengamati kehidupan kita semuanya, berarti kita harus sadar diri. Kalau kehidupan kita itu diamatin oleh Tuhan, maka kita harus menjadi seorang pribadi yang memberikan sebuah kualitas dalam kehidupan kita, dalam karya kita, dalam tutur kata kita, pendeknya sepanjang hidup kita semuanya. Kalau kita menyadari bahwa hidup kita diamatin oleh Tuhan, maka kita harus mempersembahkan sesuatu yang berkualitas. Dan kualitas ukurannya bukan tentang apa yang menyenangkan manusia, bukan apa yang memuaskan manusia, tetapi apa yang memuaskan bagi Tuhan, apa yang menyenangkan bagi Tuhan, apa yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah standar dan ukurannya, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Ketika Tuhan mengamati kita semuanya, adakah dijumpai oleh Tuhan kehidupan kita itu membanggakan Tuhan, membanggakan dirinya, dan membanggakan surgawi, dan membuat kemudian sebuah degrees of comparison atau perbandingan yang membuat Tuhan kemudian menyatakan dia luar biasa, dia hebat, dia pantas untuk kemudian menjadi satu brand icon yang dipertontonkan atau kemudian diiklankan untuk menunjukkan tentang sebuah kualitas kehidupan kerajaan surgawi. Bapak Ibu, adakah Tuhan betul-betul bangga dan kemudian memberikan pujian dalam hidup kita semuanya? Ingat, ketika Tuhan mengamati kita semuanya, maka kita harusnya sadar diri dan berhati waspada dan memberikan sebuah kontribusi kehidupan, karya-karya yang luar biasa dan berkualitas dalam hidup kita semuanya. Pada waktu manusia di dalam Kejadian pasal 6, ketika manusia begitu punya kecenderungan jahat, Tuhan terpesona dengan kehidupan Nuh, karena Nuh itu takut akan Tuhan dan begitu taat luar biasa. Pada waktu Tuhan juga melihat sebuah kehidupan yang corak-marut, Tuhan mendapati Henokh yang memang betul-betul hidup bergaul dengan Tuhan selama 300 tahun, hidupnya begitu sangat membanggakan Tuhan. Tuhan sangat terkesan, Tuhan sangat terpesona kepada Henokh. Belum lagi Bapak Ibu Ayub, ketika Ayub betul-betul menjadi orang yang takut akan Tuhan di tengah-tengah semasa zaman dia orang-orang jahat, tetapi Ayub menunjukkan sebuah kualitas hidup yang luar biasa. Tuhan mengamati kita semuanya, dan dia betul-betul ingin membuat
apa yang dilakukan oleh manusia itu betul-betul memiliki nilai kualitas standar yang memuaskan Tuhan, yang berkenan kepadanya, sehingga Tuhan menjadi bangga kepada kita semuanya. Jikalau Tuhan mengamati kita, perhatikan hidupmu, perhatikan tutur katamu, perhatikan pelayananmu, perhatikan apa yang kau ajarkan, perhatikan teladanmu, supaya akhirnya kita bisa menjadi pribadi yang mempesona Tuhan dan mempesona orang lain. Pelajaran yang kedua yang dapat kita petik dari terpesona, yang kedua adalah Tuhan sedang mencari orang-orang yang dapat dipakai sebagai alatnya. Bapak Ibu, janda itu dipakai oleh Tuhan untuk menjadi bahan atau materi supaya para muridnya menyadari tentang apa? Tentang sebuah nilai pemberian. Tentang apa? Tentang sebuah nilai mempersembahkan dirinya yang agung. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan memakai janda dan dengan segala pemberiannya itu menjadi satu materi yang membawa murid-murid menyadari tentang kualitas pemberian, tentang nilai sebuah pemberian, tentang nilai sebuah cinta, tentang nilai sebuah kasih. Dan Tuhan memakai janda ini menjadi alat yang agung luar biasa. Dalam kesederhanaan dia, dalam keawaman dia, mungkin juga dalam kemiskinan dia, dalam pemberian serba sedikit. Tetapi Tuhan melihat sesuatu yang besar dari diri perempuan itu. Tuhan melihat sesuatu yang agung dari janda yang miskin itu. Mungkin orang tidak memperhatikan janda ini. Mungkin orang meremehkan. Bahkan mungkin orang tidak melirik. Bahkan mungkin orang juga mungkin merendahkan dia. Tetapi justru Tuhan memakai janda miskin ini, janda yang memberi 2 peser ini menjadi satu alat yang mempesona dan memberikan bahan materi dan pelajaran yang sangat penting bagi murid-muridnya. Nah, Bapak Ibu yang kekasih berkenan dengan Tuhan, bagaimana dengan hidup kita semuanya? Apakah kita didapatin oleh Tuhan sehingga pada akhirnya kita dipakai menjadi alatnya, alat yang mempertontonkan dan menjadi satu pelajaran nilai yang sangat indah sehingga orang lain kemudian menjadi bermutu, sehingga orang lain kemudian menjadi berkelas, sehingga orang lain kemudian menjadi bertumbuh di dalam kedewasaan, pengenalan akan Tuhan dan karakter dan ketaatan yang sangat tinggi. Biarlah hidup kita menjadi hidup yang dipakai oleh alat Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, yang ketiga adalah Tuhan sedang mencari orang yang punya totalitas mengasihinya. Persembahan janda miskin ini kalau dinilai dari totalitas nominal maka sangat kecil sekali. Orang akan memberikan penilaian terhadap janda miskin ini seperti tidak ada apa-apanya. Tapi ingat, di mata Tuhan bukan jumlah nilai yang kemudian membuat orang itu agung, tetapi kualitas dan totalitas itu yang kemudian membuat orang itu agung di mata Tuhan. Bukan persembahan yang besar nominal yang membuat Tuhan itu terkesan, tetapi totalitas hati dia, cinta dia, kasih dia yang dipersembahkan hebat, itu yang memberikan nilai mahal. Orang kaya memberi nominal, tetapi di sana tidak ada kualitas hati, kasih yang dalam. Tetapi janda ini memberikan sedikit, tetapi di sana ada kekayaan dari cinta kasih yang begitu total di dalam hidup dia. Dan itu yang dilihat oleh Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita bisa memberikan persembahan bukan hanya besar secara nominal, tetapi juga besar dalam kekayaan hati kita semuanya, totalitas kasih kita. Jikalau kita bisa memberikan yang besar dengan totalitas hati yang besar, maka itu luar biasa. Tapi jikalau kita mungkin memberikan sesuatu yang kecil, tetapi itu dibarengi dengan totalitas dan kualitas, serta hal-hal di mana hati kita, di mana pengorbanan kita, di mana cinta kita yang sangat dalam ada di situ, maka itu menjadi sesuatu yang sangat total dalam hidup kita semuanya. Biarlah pelajaran tentang terpesona ini menolong kita semuanya menjadi pribadi-pribadi yang terus-menerus mendesain diri kita. Buatlah Yesus ketika melihat hidup kita, mengamati hidup kita semuanya. Dan ketika Yesus mencari, dan ketika Yesus kemudian mendapatkan kita, kita benar-benar menjadi pribadi yang mempesona Tuhan dan mempesona orang lain, sehingga orang lain kemudian mengenal Yesus, sehingga orang lain mengasihi Tuhan, dan orang lain kemudian menjadi pemberi-pemberi yang berkualitas dan agung di mata Tuhan. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semuanya. Jadilah pribadi mempesona Tuhan dan mempesona dunia ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya, amin.